and I'm clean. Sin was stained on me, and shame was running deep, but love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed, and standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Amin saudara, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan hati untuk sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya gereja akan mengingatkan bahwa hari Jumat kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang akan diadakan pada tanggal 3 April hari Jumat jam 8 pagi. Dan dalam ibadah ini akan diadakan upacara perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau hadir, kita mau mengingat kebaikan kasih Tuhan di kayu salib kepada setiap kita. Dan kita siapkan diri kita untuk sama-sama mengikuti perjamuan Tuhan. Mari itu saja pengumumannya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah kasih setia Tuhan yang kami rasakan dan alami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Hari demi hari kami lewati bersama Tuhan dan kami meyakini Tuhan Engkau terus menyertai kami. Dan pagi hari ini kami mau membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan dengan segenap hati kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam segala yang mempesona hatiku.
Tuhan di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari lebih lagi katakan, oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya.
Saudara, saya undang bangkit berdiri sama-sama katakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Katakan memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Katakan harta yang paling berharga, harta yang paling berharga. Katakan harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, kalau harta yang paling berharga yang kami miliki dan yang kami pilih Tuhan. Terima kasih, kami mau terus memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Amin saudara. Mari katakan kiri kanan saudara, katakan kitalah umat yang dipilih Tuhan. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Katakan kita dipilih dan dikuduskannya, membawa hanya baginya. Mari lebih lagi kita mau katakan kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya sama-sama katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari lebih lagi kita mau nyatakan bahwa kita dipilih Tuhan. Katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan kuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan
puji Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau bertepuk tangan. Sama-sama kita mau katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, katakan puja kami, terimalah dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Lebih lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami, terimalah sembah dan pujian kami, puja. Sekali lagi saudara katakan, terimalah sembah dan puja kami. Haleluya, pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita boleh saling mengasihi, mendukung satu sama lain karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Amin saudara. Kita sudah dipilih. Mari kita sama-sama mau lebih lagi menyatakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Katakan, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir satu tujuan, melangkah bersama, Tuhan yang kasih
Biar Tuhan dimuliakan melalui setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Sebab itu mari kita mau sama-sama lebih lagi. Kita mau menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita mau angkat tinggi persembahan, persepuluhan komitmen kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah melalui persembahan persepuluhan komitmen kami sungguh-sungguh boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya, kami menabur dengan kesungguhan hati kami karena kami adalah orang-orang yang sudah menerima segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap menabur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat persilakan duduk kembali. Biar dengan segenap hati kita mau katakan, kami mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Sehingga kasih Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita boleh bagikan kepada siapapun yang kita jumpai. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya rencanamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Katakan saudara, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, mau katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi katakan, ya Bapa. saya undang hambanya Pendeta Thomas. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
Terima kasih Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami memuliakan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kira-kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Kami boleh bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan untuk anak-anak kami yang juga saat ini, mereka juga akan belajar firman-Mu. Tuhan memberkati untuk guru yang membimbing. Kiranya Roh Kudus memberkati supaya benar anak ini dapat bertumbuh semuanya, semakin besar, semakin kuat, semakin pintar. Teristimewa pilar rohani mereka juga semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Ya, saya selalu mengharapkan kita selalu dalam keadaan sehat, keadaan sukacita, dan bahkan selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Minggu ini minggu terakhir pada bulan Maret, dan kita sudah belajar tentang tema bertumbuh di dalam Kristus. Selama 4 minggu kita belajar bahwa Tuhan menghendaki rohani kita bertumbuh. Bukan hanya fisik saja yang bertumbuh, tapi rohani kita juga bertumbuh. Saya sampaikan bahwa secara fisik ketika bayi dilahirkan akan semakin bertumbuh, semakin besar, semakin kuat, semakin pintar. Namun ada fase ketika sudah mulai tua, tidak bisa bertumbuh lagi secara fisik. Tetapi tidak demikian dengan rohani. Rohani kita akan terus bertumbuh. Jadi tidak ada rohani kita dalam fase apapun akan berhenti bertumbuh sampai Tuhan memanggil kita. Ini ada perbedaan tentang fisik dan rohani. Kita juga belajar bahwa Tuhan bukan hanya menghendaki kita bertumbuh, tetapi juga berbuah. Apa buahnya? Buahnya yaitu buah pertobatan. Ada perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita belajar firman Tuhan, pasti kita akan berubah. Semakin hari, semakin benar hidup kita, semakin dekat seperti Yesus. Tapi juga buah yang kedua adalah buah-buah pelayanan. Jadi kita diberikan talenta supaya kita boleh melayani. Bukan hanya di gereja, tapi pelayanan kita harus berdampak di mana-mana. Termasuk di lingkungan kita bekerja ataupun di segala tempat yang ada. Nah, Tuhan mengingatkan kalau kita nggak bertumbuh, itu seperti pada waktu Tuhan mencari pada sebuah pohon ara, tetapi Tuhan nggak menemukan buahnya, sehingga ranting-ranting yang tidak berbuah itu dibakar. Jadi Tuhan juga akan menghanguskan jikalau kita nggak bertumbuh. Jadi sangat penting kita
bagaimana supaya kita terus bertumbuh dan berbuah. Kita belajar bahwa kita akan bertumbuh kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus dan kita menyukai firman Tuhan. Menyukai artinya memilih firman Tuhan dibanding dengan yang lain. Memilih firman Tuhan. Jadi memilih firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, daripada duduk di tengah-tengah pencemooh, memilih merenungkan firman Tuhan daripada berdiri di antara orang-orang berdosa, artinya pilihan. Jadi harus menyukai firman, artinya merenungkan firman, melakukan firman, tapi juga meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi nggak bisa bersama-sama hari Minggu kita melakukan firman Tuhan, tapi hari Senin dan seterusnya hidup kita tidak melakukan firman Tuhan. Tidak seperti itu. Jadi pilihan kita harus sungguh-sungguh kita melakukan firman Tuhan. Dalam minggu kemarin terakhir kita belajar, diingatkan juga bahwa ada faktor yang menyebabkan kita nggak bisa bertumbuh, yaitu karena dosa-dosa kita. Karena ada kebencian di hati kita. Kalau hidup kita ada dosa, ada kebencian, rasanya sulit untuk bertumbuh. Itu seperti sebuah pohon yang ada benalu dalam tubuh batang pohon itu, atau seperti manusia yang fisiknya ada satu penyakit yang menggerogoti pertumbuhannya. Pagi hari ini mengakhiri khotbah tentang tema bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Kita akan belajar bahwa bertumbuh di dalam belas kasihan. Saudaraku, saya mengharapkan kita juga akan bertumbuh dalam belas kasihan kita. Belas kasihan itu merupakan dorongan dari hati kita. Jadi fokusnya segalanya dari hati. Dorongan dari hati kita untuk kita bertindak, untuk melakukan sesuatu, untuk menolong orang-orang yang menderita. Nah, itu belas kasihan. Jadi diawali ketika kita melihat orang yang menderita, lalu ada dorongan dari hati kita sehingga kita digerakkan atau tergerak untuk melakukan sesuatu untuk menolong orang yang menderita. Itulah belas kasihan. Bapak Ibu, budaya di Indonesia ketika ada kecelakaan misalkan di jalan, banyak orang semuanya melihat sehingga di jalan itu menjadi macet, mengganggu aparat kepolisian yang sedang menolong. Jadi mereka hanya melihat, ingin tahu. Lalu setelah tahu mungkin berkata, kasihan ya dia, kasihan ya. Hanya sebatas itu bukan belas kasihan. Kenapa? Karena belas kasihan itu ada dorongan dari kita melihat orang yang menderita itu, lalu kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi fokusnya adalah ada dorongan kemudian ingin melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Itulah belas kasihan. Di dalam Alkitab ada lebih dari 140 kata belas kasihan. Jadi ada lebih dari 140 kata belas kasihan ditulis di Alkitab. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan yang paling banyak itu ditulis dalam Perjanjian Baru. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam misalkan dalam 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi dikatakan Allah Bapa kita Yesus Kristus adalah penuh dengan
belas kasihan, itu berarti Allah, dalam diri Allah itu ada dorongan dalam hatinya. Ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongan, ketika melihat orang menderita, digerakkan untuk menolong karena belas kasihan itu. Nah kemudian dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11 dikatakan kembali, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kata yang saya tulis dengan warna hijau itu menunjukkan Allah atau Tuhan atau Yesus. Sedangkan kata yang saya tulis dengan huruf warna merah itu belas kasihan. Nah, di sini menggambarkan bahwa belas kasihan itu awalnya merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah. Nah, ini dalam Alkitab ada lebih dari 140 mengatakan belas kasihan. Allah belas kasihan. Jadi awalnya belas kasihan ini adalah karakter dari Allah. Allah belas kasihan. Tetapi untuk selanjutnya bahwa Allah juga menginginkan supaya semua orang yang percaya Yesus, semua yang pengikut Kristus, semua orang Kristen juga harus memiliki belas kasihan. Jadi awalnya itu belas kasihan itu karakter Tuhan, dan selanjutnya Tuhan juga ingin supaya kita pengikut Kristus, pengikut Tuhan juga harus memiliki belas kasihan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, ini menunjukkan orang yang percaya Yesus, yang dikuduskan, yang dikasihi. Orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihnya adalah menunjukkan orang yang percaya Yesus, pengikut Kristus. Dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi pengikut Kristus juga dituntut supaya memiliki belas kasihan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dalam Kristus ada itu, makanya kita juga pengikut Kristus juga ada belas kasihan. Nah, sebabnya tema hari ini adalah supaya kita bertumbuh di dalam belas kasihan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apa wujud belas kasihan? Jadi wujudnya harus jelas. Belas kasihan bukan hanya omdo, bukan hanya ngomong doang. Sama seperti kasih, bukan hanya omong saja, tapi belas kasihan harus diwujudkan. Apa wujud belas kasihan? Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka yang tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi wujud belas kasihan Tuhan yang pertama diwujudkan tidak mengingat dosa-dosa kita. Karena Allah belas kasihan, maka Allah tidak mengingat dosa-dosa kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu berbelas kasihan kepada manusia, walaupun Tuhan punya hak
untuk menuntut, untuk menghukum, tapi Tuhan memilih untuk tidak mengingat, bahkan tidak mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena ada belas kasihan. Jadi belas kasihan itu wujudnya yang pertama adalah mengampuni orang yang bersalah. Saya percaya Bapak Ibu dalam pergaulan, dalam persahabatan, dalam persekutuan, bahkan di dalam gereja pun pasti ada orang yang menyakitkan kita, ada yang mengecewakan kita. Mungkin kita pernah sakit hati, pernah dendam, pernah ingin membalas kejahatan itu. Tapi kalau kita memiliki belas kasihan itu akan mendorong kita untuk tidak mengingat dosa mereka lagi. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita pernah sakit hati. Semua kita pernah benci dengan seseorang karena perbuatan orang itu. Kalau kita tidak punya belas kasihan, mungkin akan dibawa saya mati. Mungkin kebencian itu akan terus menerus, diingat terus. Tapi belas kasihan inilah yang akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan sehingga kita tidak mengingat lagi kesalahan mereka. Kita bisa memaafkan mereka. Itu karena ada belas kasihan. Jadi orang yang tidak punya belas kasihan itu biasanya orangnya pendendam, sangat pendendam. Gak akan pernah melupakan kesalahan orang lain. Selalu akan benci dengan orang itu. Nah kenapa? Karena gak ada belas kasihan, gak ada dorongan untuk kita bisa melupakan. Gak bisa move on. Selalu ada kebencian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita belajar dari Tuhan bahwa kita semuanya berdosa. Dosa bukan klise, tapi kalau kita berkata jujur, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan. Jangankan 1 bulan, 1 minggu, bahkan mungkin 1 hari, kita selalu menyakiti hati Tuhan. Membohongi Tuhan, berbohong pada Tuhan, mengecewakan Tuhan. Ada banyak janji-janji yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong saya nanti, saya akan ini. Tapi kenyataannya kita sering gak lakukan itu. Kita sering berjanji pada waktu kita percaya Yesus. Bahkan saat kita dibaptiskan, kalau di gereja baptis dulu kalau ada yang akan dibaptiskan kan bersaksi ya. Sampai sekarang pun masih ada yang akan dibaptiskan bersaksi di depan jemaat gitu ya. Ya saya ada janji nanti kalau saya dibaptiskan, saya akan melayani Tuhan, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Ya mungkin awal-awalnya kita lakukan, tapi setelah itu mungkin kita lupa. Dan itu melupakan, itu adalah menyakiti hati Tuhan. Kalau kita nggak setia kepada Tuhan, itu juga menyakiti hati Tuhan, menyengat Tuhan. Jadi sekarang kalau kita ingat, berapa kali kita sering menyakiti hati Tuhan. Tapi sekarang Tuhan berkata, tidak mengingat lagi. Tuhan mengampuni. Kenapa? Karena ada belas kasihan itu. Nah sama, Tuhan ingin kita juga mengampuni, memaafkan orang yang sakit hati, orang yang membuat sakit hati kepada kita. Saya percaya kalau kita ada belas kasihan, lama-lama kita bisa mengampuni. Lama-lama ada dorongan yang menggerakkan hati kita untuk melupakan, mengampuni
untuk kembali bersahabat, walaupun mungkin agak menjaga jarak, tapi tidak mendendam, tidak benci, karena itu semuanya adalah belas kasihan yang kita miliki. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, wujud belas kasihan yang pertama adalah melupakan dosa orang-orang yang menyakiti hati kita. Dan yang kedua apa? Yang kedua, wujud belas kasihan adalah menerima orang yang berdosa, seperti Yesus menerima orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kita membaca dalam firman Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yesus menerima semua yang datang kepadanya. Yesus menerima orang-orang yang berdosa. Kalau orang berdosa itu mau datang kepada Yesus, mengakui dosa dan bertobat, Yesus menerima. Ada ilustrasi yang digambarkan pada kisah anak yang hilang. Ada dua orang tua mempunyai dua anak, si bungsu dan si sulung. Waktu itu si bungsu minta bagian orang tuanya. Lalu dengan harta itu dia keluar dari bapaknya, meninggalkan bapaknya, dan hidup berfoya-foya, melakukan tindakan yang jahat. Dia berbuat yang tidak benar di luar. Lalu hartanya habis, dan dia kembali kepada bapaknya. Bapaknya tetap menerima. Begitu melihat anaknya itu datang, bapaknya langsung menyambut dan merangkul. Menerima kembali. Saudaraku sekalian, Yesus pernah menerima orang yang berdosa, perempuan yang berbuat zina, yang kedapatan berbuat zina. Secara hukum tradisi Yahudi, mereka harus dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus menerima, karena perempuan ini bertobat, dia mengakui semua itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang bertobat, orang yang berbuat dosa, itu harus kita pikirkan, mungkin dia bisa berubah. Kalau kita mendapatkan orang yang berbuat jahat, kita mengetahui orang berbuat jahat, jangan kita langsung pasang merek batu jahat, dia dosa, saya nggak mau. Lalu kita melihat dia dengan sinis. Kita harus sadar bahwa orang yang berbuat dosa, yang berbuat jahat, seperti perempuan yang berbuat zina ini, seperti ilustrasi anak yang hilang itu, bisa bertobat. Itu sebabnya ketika kita menghadapi orang-orang di sekitar kita, ya mungkin kita pernah mendengar dia seorang penjahat, dia berbuat jahat, dia melakukan kejahatan, kita harus berpikir positif. Dia masih bisa berbuat baik. Dia masih bisa bertobat. Sehingga kita jangan kucilkan, jangan kita buang. Sama seperti Yesus menerima orang yang bertobat. Yesus menerima perempuan yang berbuat zina. Seperti bapak yang menerima anaknya yang hilang, yang datang kembali kepada bapaknya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada ilustrasi yang dikatakan dalam kitab
Di kitab itu ada satu namanya kitab itu kitab Filemon ya. Kita tahu bahwa kitab Filemon itu menceritakan ada seorang yang bernama Filemon. Dia seorang tuan, orang kaya, dia bos. Lalu memiliki seorang pembantu atau budak yang namanya Onesimus. Onesimus ini kedapatan mencuri harta di rumah Filemon. Nah, karena mencuri sehingga dilaporkan dan akhirnya Onesimus ini dimasukkan dalam penjara, dipenjarakan. Onesimus takut bertemu Filemon, takut dibunuh. Dan ketika dalam penjara bertemu dengan Rasul Paulus, Paulus sedang memberitakan Injil di dalam penjara itu, dan ketemulah Onesimus dalam penjara. Lalu akhirnya Onesimus ini percaya Yesus. Ketika percaya Yesus, Paulus berkata, Onesimus, kamu baliklah ke rumah Filemon. Onesimus takut dibunuh. Karena dia mencuri milik Filemon. Lalu Paulus menjamin dengan memberikan surat pengantar, dan suatu itu disampaikan melalui Onesimus untuk disampaikan kepada Filemon. Dan ketika membaca suratnya Paulus, akhirnya Filemon diterima kembali. Saudaraku, benar Onesimus sungguh-sungguh bertobat, karena dalam waktu ke depan Onesimus menjadi seorang uskup pada masa gereja mula-mula yang setia melayani Tuhan. Dia bertobat. Jadi saudaraku yang ke Tuhan, jangan melihat orang pada masa dia berbuat jahat, lalu kita tidak mau lagi bergaul, lalu kita tidak mau lagi menerima, lalu kita membuat cap dia orang jahat, orang berdosa, orang gak berguna dan sebagainya. Kalau kita memiliki belas kasihan, kita bisa melihat, bisa memikirkan orang yang sejahat apapun bisa bertobat. Apa kurang jahatnya Paulus yang waktu itu bernama Saulus? Orang jahat yang membunuh banyak orang, menganiaya pengikut Kristus, tapi akhirnya bertobat dan dipakai Tuhan. Jadi belas kasihan ini akan memungkinkan kita bisa menerima orang-orang yang datang. Ada sebuah gereja, waktu itu tiba-tiba gereja itu ada sebuah orang yang datang ke gereja. Dia rambutnya panjang, gimbal gitu. Kemudian ketika duduk di bangku, sebelahnya pindah. Bahkan nggak mau. Jadi bangku itu dulunya ada banyak orang, ada satu tempat duduk, dan orang yang gimbal itu duduk, semuanya meninggalkan dia. Menjauh. Lalu si gimbal ini akhirnya dia nggak mau datang lagi ke gereja itu. Nah, dia dalam waktu berikutnya dia dibawa oleh seorang yang dia kenal datang ke gereja lain. Sama, saudaraku. Orang di gereja menjauh, nggak mau. Saya nggak tahu, mungkin karena baunya atau apa, tapi mereka nggak mau semua. Beberapa kali, pada satu saat datang ke gereja itu, gereja lain, dan ada seorang yang mendekati si gimbal ini, menerima, bercakap-cakap, bahkan akhirnya dia diundang makan di rumahnya. Saudaraku, si gimbal ini bertobat. Dia menjadi seorang pendeta.
yang melayani orang-orang gimbal, melayani teman-temannya dulu yang hidup gelandangan. Dan banyak di antara mereka percaya Yesus. Kenapa? Karena dia diterima kembali, dia bertobat. Jadi jangan kita a priori orang yang jahat. Karena orang jahat itu akan mungkin bisa bertobat. Dan kalau dia bisa bertobat mungkin akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu semuanya karena dalam hatinya ada belas kasihan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 20 katakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang jahat. Apa dikatakan? Ia akan menyelamatkan jiwa-jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi kalau kita menerima orang itu dan membuat orang itu berbalik, Tuhan berkata akan menyelamatkan jiwa. Selalu yang ke Tuhan beri kesempatan. Yang kedua, orang yang jahat, orang yang kita anggap gagal, orang yang kita anggap tidak berguna, beri kesempatan kedua. Biasanya dia akan lebih serius, karena dia akan belajar pengalaman dari masa lalu yang pasti merenungkan, sehingga dia membuat kesimpulan, aku harus berubah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak orang yang saya membaca dari biografi mereka, banyak sekali orang-orang pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu diawali mereka hidupnya jahat. Mereka hidupnya tidak benar. Mereka bisa berhasil melayani, menjangkau banyak orang. Kenapa? Karena dia bisa berubah. Dan Yesus tidak pernah menolak, nggak bisa menolak orang-orang yang datang kepadanya sejat apapun. Kita pun juga demikian, kita pun harus menerima orang sejat apapun. Jikalau dia sungguh-sungguh menunjukkan perubahan dalam hidupnya, kita nggak boleh mengingat kembali, nggak boleh a priori, karena dia sungguh-sungguh diterima Yesus. Ini sangat ironis, sangat tragis. Jikalau Yesus menerima mereka, orang jahat itu, tetapi kita menolaknya. Sangat aneh. Kalau Yesus saja menerima, tetapi kita manusia menolaknya. Jadi kita lihat wujud dari belas kasihan. Yang pertama adalah kita harus mau mengampuni dosa, melupakan dosa, melupakan kejahatan orang-orang yang mungkin menyakitkan hati kita. Dan yang kedua, kita harus bisa menerima orang-orang yang sudah bertobat, sama seperti Yesus menerima mereka. Dan yang ketiga, wujud belas kasihan harus diwujudkan dengan rela untuk menolong. Tadi seperti definisi yang saya sebutkan di awal tadi, saudaraku, belas kasihan itu adalah dorongan dari dalam hati kita, ada dorongan. Lalu dari dorongan hati itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu, menolong sesuatu. Ketika kita melihat orang yang menderita, untuk membantu mereka. Jadi ada dorongan dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, menolong mereka yang menderita, yang sungguh-sungguh menderita. Jadi aku yang dikatakan Tuhan
Mari kita tidak terkecoh, tapi sungguh-sungguh belas kasihan kita itu akan menggerakkan kita menolong orang yang sungguh-sungguh menderita, yang bukan pura-pura menderita, yang sungguh-sungguh menderita. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang 1 sampai 3 dan 4, saudaraku, dikatakan di sini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, pada yang Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang punya belas kasihan ini ketika melihat orang yang menderita akan tergerak hatinya. Akan menghibur mereka yang menderita, akan menolong. Bagaimana saudaraku ketika melihat orang menderita? Yang sungguh-sungguh menderita ya, bukan pura-pura menderita. Ada banyak orang penampilannya menderita, ada banyak orang penampilannya miskin, tapi enggak. Ada seorang jemaat waktu itu, ya dia punya mobil, rumahnya bagus, tapi waktu mendaftarkan anaknya di sekolah, dia pakai baju yang kotor sekali, kaos yang kotor, dan rupanya bagian administrasi ini ada temnya. Ketahuan bapak ini bawa mobil diparkir jauh. Nah, ketika melihat keringanan, tim administrasi berkata, bapak kan tadi bawa mobil. Rupanya ada mata-mata. Ada banyak orang pura-pura miskin, pura-pura menderita supaya mendapatkan belas kasihan. Nah, Tuhan gak suka seperti ini. Tapi jika kita sungguh-sungguh menderita, Tuhan akan menggerakkan orang supaya ada belas kasihan untuk menolong mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 14, dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam 2 Korintus pasal 13 1-3 tadi menggambarkan tergerak hati Yesus untuk menghibur yang menderita. Nah, kemudian dalam Matius pasal 14 ayat 14 ini, karena belas kasihan Yesus, maka Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan yang sakit. Ada tindakan. Bukan berkata, ya kamu sakit ya, ya semoga sembuh ya, semoga cepat sembuh ya, ayo ada, bukan begitu itu. Ada tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Di Facebook atau apa tuh sering ketika kita mendengar sakit, gak sampai 1 detik langsung mendoakan. Apakah itu benar mendoakan? Jangan bohong saudaraku, jangan ikut-ikutan ya. Teman kita sakit, gak sampai 2 detik langsung ada kami mendoakan. Kalau saudara gak mendoakan berdosa. Itu bohong. Jangan ikut-ikutan. Kalau saudara sungguh-sungguh berjanji mendoakan, ya doakan benar-benar. Makanya kadang-kadang jangan percaya dengan sosial media. Itu nggak benar kata-katanya, banyak nggak benar. Jadi Yesus ketika melihat banyak orang yang sakit, Yesus
ada belas kasihan sehingga digerakkan untuk menyembuhkan mereka. Karena Yesus punya kuasa sehingga dia menyembuhkan. Lah mungkin dalam konteks kita, mungkin kita nggak punya kuasa seperti Yesus, tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk menolong apa yang mereka yang sedang dialami karena sakit itu. Mendoakan, iya baik, tapi doakan sungguh-sungguh. Apalagi kalau bisa mengunjungi yang sakit. Itu tindakan real. Karena belas kasihan itu mendorong kita untuk bisa mengunjungi yang sakit, mendoakan yang sakit. Bahkan mungkin jika orang sakit itu butuh uang, nggak bisa beli obat, kalau kita diberkati Tuhan, kita bisa menggerakkan uang kita untuk memberikan obat pada dia. Kalau dia sungguh-sungguh nggak mampu bisa beli obat. Ada action. Belas kasihan selalu ada tindakan yang kita lakukan untuk menolong mereka. Lanjut. Matius pasal 15 ayat 32. Kita belajar lagi. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ketika melihat orang yang belajar bersama Yesus dikatakan sudah 3 hari. Mereka akan pulang. Yesus melarang. Yesus tergerak hatinya untuk memberi makan mereka. Lalu ada 5 roti dan 2 ikan diberkati Tuhan. Dan bisa memberikan makan lebih dari 5.000 orang. Diawali ada belas kasihan, ada tindakan Yesus untuk memberi mereka makan. Ada lagi dalam Matius pasal 15. Tadi Matius 15, 13 tadi ya. Kemudian ada lagi dalam Lukas pasal 7 ayat 13. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yesus melihat ada seorang janda yang anaknya sudah mati. Janda itu menangis. Yesus tergerak hatinya. Dia berkata jangan menangis. Tapi setelah itu dia membangkitkan anak janda itu. Ada action, ada tindakan. Belas kasihan selalu disertai dorongan kita melakukan sesuatu. Itu namanya belas kasihan. Bapak Ibu, ini ada ilustrasi yang nyata, yang luar biasa. Di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 10 ayat 33-35. Ada seorang yang dirampok. Di tengah jalan dirampok ya. Kondisinya kan waktu itu kan sepi ya. Di tengah jalan ada orang dirampok, dipukuli, macam bonyok gitu ya, sakit. Lalu ditinggal oleh perampoknya itu. Nah, ketika dia sendiri dalam menderita itu, ada seorang, dikatakan seorang imam yang lewat. Yang paling ujung ya, itu imam lewat. Ya mungkin imam, kasihan ya orang ini. Lalu tapi dia pergi. Enggak menolong. Imam mengajarkan kebaikan. Tapi ketika melihat itu, hanya berkata kasihan ya. Sang kasihan. Lalu tapi jalan. Lalu setelah itu ada seorang lewat lagi, orang Lewi. Golongan pelayan Tuhan melewati itu sama. Dia melihat mungkin hanya mendekat, tetapi enggak menolong apa-apa. Dan ada seorang Samaria, dia bukan golongan imam, bukan golongan Lewi, orang biasa, orang awam. Ketika dia melihat orang itu menderita, tergerak hatinya, dia berhenti.
yang dilakukan apa? Di dalam Lukas pasal 10 ayat 33 dikatakan sampai 35. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan berkata, ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Ia membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak, artinya memberi obat. Kemudian dia menaikkan orang itu ke keladainya. Mungkin kalau ada mobil, di dalam mobilnya. Lalu membawanya dia berobat. Setelah dibagi obat, dia menyerahkan uang kepada pihak rumah sakit itu. Ini uang mukanya, tolong rawat dia sebaik mungkin. Nanti kalau kurang uang ini habis, saya akan tanggung jawab. Seorang imam yang mengajarkan kebaikan, dia cuek. Orang Lewi yang juga bicara pelayanan, dia cuek. Tapi yang bukan siapa-siapa, orang Samaria ini tergerak hatinya untuk menolong. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengharapkan mari kita akan menumbuhkan belas kasihan dalam hati kita. Tuhan menghendaki supaya dalam kita itu ada belas kasihan. Belas kasihan itu akan mendorong kita, akan menggerakkan kita untuk kita bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menderita. Setiap orang Kristen harus bertumbuh belas kasihan. Harus diwujudkan kerelaan untuk mengampuni. Bapak Ibu, mari kita lupakan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan dendam, jangan sakit hati, jangan ingat-ingat. Karena sama seperti kita juga diampuni dosa kita. Kita terima orang-orang yang mungkin pernah berdosa. Ya mungkin suatu saat saudara didatangi orang yang berdosa, yang jahat. Mari jangan a priori, wah dia jahat. Orang jahat bisa berubah. Terimalah dia sama seperti Yesus. Menerima orang-orang bertobat, siapapun dia. Dan yang ketiga, belas kasihan harus diwujudkan dengan kerelaan untuk membantu orang yang menderita. Bukan omong saja, tapi membantu. Ya kita bergereja, kita bermasyarakat akan terus dipakai Tuhan menjadi saksi karena kita memiliki belas kasihan. Tanpa belas kasihan kita akan menjadi orang Kristen yang omdo, hanya ngomong doang. Tapi dengan belas kasihan inilah ada action yang kita lakukan ketika kita melihat orang-orang yang menderita. Bukan yang pura-pura menderita, tapi yang sungguh-sungguh menderita. Kita akan tergerak untuk menolong mereka. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, supaya kami juga bertumbuh dalam belas kasihan kami. Semakin bertumbuh, semakin peduli, semakin digerakkan Tuhan untuk bisa menolong orang-orang yang menderita terhadap kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus melayani saya dan saudara. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi makan. Yesus menghibur. Yesus menguatkan. Itu karena ada belas kasihan. Digerakkan oleh belas kasihan. Biarlah kita juga seperti Yesus digerakkan karena belas kasihan itu akan menggerakkan kita untuk kita berbuat sesuatu, melayani dengan lebih baik, peduli pada orang lain, menolong yang menderita sesuai kemampuan kita,
Kalau kita mampu dengan uang, tolonglah seberapapun kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan doa, doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mampu dengan tenaga, layani dengan tenaga saudara dan sebagainya. Jangan hanya ngomong kosong, ngomong doang. Banyak ngomong, tapi gak ada action. Kita nyanyikan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Tak akan mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita pujikan dari awal. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berapapun harga yang ku bayar, Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
kiranya Engkau memberkati kami, menumbuh kembangkan, supaya kami memiliki belas kasihan yang akan mendorong kami untuk melakukan, untuk menolong orang-orang yang menderita sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih Bapa. Bila belas kasihan ini akan terus bertumbuh semakin hari, sehingga akan banyak orang yang selalu dapat kami tolong. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Engkau memberkati jemaat-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan tolong berkati mereka yang saat ini sedang sakit, sedang lemah secara fisik, sedang bergumul untuk pekerjaannya, sedang bergumul untuk masalah-masalah dalam hidupnya. Tuhan hadir untuk menolong mereka. Tuhan menggerakkan supaya orang-orang itu ada belas kasihan, melakukan sesuatu sehingga mereka dikuatkan kembali. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus selalu menyertai saudara semuanya, menyertai kita semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.